Bagaimana perempuan ini setelah itu? Apa yang dilakukan perempuan itu setelah dia bertemu dengan Yesus? Yohanes 4 ayat yang ke-28. Maka perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ, lalu pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang yang di situ. Dia meninggalkan tempayannya di situ. Dia datang ke sumur itu. Dia mau ngambil air untuk dibawa pulang ke rumahnya. Yang dia kerjakan adalah perempuan itu meninggalkan tempayannya di situ.
dia tinggalkan pekerjaannya, dia tinggalkan maksudnya dia yang semula. Dia bermaksud mengambil air, tapi dia tinggalkan tempayannya di situ. Dan yang dikerjakan adalah dia pergi ke kota dan berkata kepada orang-orang banyak. Dia balik lagi ke kampungnya. Apa akibat dari perempuan yang meninggalkan pekerjaannya ini? Seperti seorang rasul yang meninggalkan semua pekerjaannya dan mengikut Yesus. Perempuan ini juga sama. Dia tinggalkan pekerjaannya dan dia mengikut Yesus sebagai pemberita Injil. Apa yang dilakukan oleh perempuan ini? Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Lanjutkan yang 42. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Ketika perempuan ini bertemu dengan Yesus, dia menemukan cinta yang mula-mula. Ada api yang berkobar dalam hatinya. Berapa lama kita sudah melupakan akan cinta mula-mula itu? Kasih yang pertama kali kita rasakan pada waktu kita bertemu dengan Yesus. Sudah berapa lama saudara tidak pernah merasakan itu lagi dalam hidup saudara? Sehingga kobaran api dalam hidupmu mulai redup. Engkau mulai kehausan lagi. Karena air yang memancar dalam hidup saudara berhenti. Cinta yang mula-mula itu harus selalu ada dalam hidup kita. Karena itu yang membuat air memancar dengan limpahnya. Sehingga kita tidak akan mengalami kehausan lagi. Apa yang dilakukan perempuan itu? Dia kembali ke kampungnya. Dia jadi penginjil perempuan pertama yang ada di Alkitab. Yang disebutkan di Alkitab. Dia mempunyai 5 saudara perempuan. 5 saudara perempuannya bertobat menerima Yesus dalam hidupnya. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Orang yang ketemu Yesus dan mempunyai cinta yang mula-mula itu, maka ada api yang berkobar. Dan api itu membuat dia memberitakan Injil kepada yang lain. Dia tidak memikirkan lagi dirinya sendiri, karena sukacita yang dirasakan ingin dibagikan kepada yang lain. Perempuan ini juga mempunyai anak yang tertua bernama Victor. Victor akhirnya menjadi pemberita Injil waktu zaman Kaisar Nero. Perempuan ini bernama Potini, saudara, yang artinya terang. Mungkin kita mikir, kok seperti orang Jawa ya, namanya Potini, ini akanya ponium gitu ya saudara ya. Tapi namanya betul-betul Potini. Di Alkitab tidak dijelaskan. Tapi di sejarah gereja Ortodoks disebutkan perempuan ini bernama Potini. Dan di sejarah gereja Ortodoks Timur itu disebutkan perempuan ini menjungkir balikkan dunia. Bertemu dengan Yesus di sumur, saudara, tanpa sengaja. Tapi Yesus sengaja menemui perempuan ini. Lalu perempuan ini disebutkan di sejarah itu bahwa orang ini, perempuan ini menjungkir balikkan dunia, saudara. Dia jadi penginjil, dia keliling kemana-mana. Victor anaknya juga jadi pemberita Injil. Waktu zaman itu Raja Nero ingin membunuh dia. Apa yang dikerjakan Raja Nero kepada Potini ini? Yang dikerjakan adalah tangannya, saudara, dipalu selama 3 jam. Dan herannya, dia tidak merasakan sakit. Dia dibakar, dimasukkan dalam perapian. Anehnya, dia tidak terbakar, saudara. Akhirnya, apa yang dikerjakan? Diberi racun supaya mati.
Mati saudara? Tidak mati. Raja Nero kepingin membunuh dia, tapi tidak berhasil. Potini ini terus memberitakan Injil. Dan luar biasa, sekampungnya dia saudara di Samaria bertobat semuanya. Hanya dia ketemu dengan Yesus, ternyata membawa perubahan. Satu kampung yang mengalami transformasi. Raja Nero kehilangan akalnya. Bagaimana membunuh si Potini? Yang dikerjakan akhirnya apa saudara? Dia ambil Potini, dia lemparkan ke dalam sumur. Dan di dalam sumur itulah Potini mati. Cerita ini saudara menggores di hati saya. Dia ketemu dengan Yesus, cinta mula-mulanya di sumur. Imannya pertama kali muncul di sumur itu. Dia mati dengan iman yang tetap sama saudara. Dengan iman yang tetap percaya kepada Yesus. Dianiaya apapun, dicoba dibunuh pun, dia tetap berpegang pada imannya kepada Yesus. Di sini firman ini menguatkan hidup saya. Kita boleh mengawali dengan ketemu Yesus. Akhirilah hidup kita dengan tetap cinta kepada Dia. Kadar cinta mula-mula kita jangan pernah pudar saudara. Saudara mempunyai persoalan, saudara mempunyai masalah. Potini juga mempunyai masalah. Dia punya persoalan. Bahkan dia sudah dicoba untuk dibunuh. Dia dipalu, dibakar, diberi racun. Tak mati saudara. Tapi kita lihat bagaimana imannya tetap bertahan pada waktu penganiayaan. Dan dia akhirnya masuk sumur dan dia mati di sumur itu. Dia tetap berpegang pada iman percayanya kepada Yesus. Berikan kemuliaan buat Allah kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarkan cinta mula-mula dalam hidup kami terus kami bawa Tuhan. Betapa sulit hidup yang kami harus jalani. Betapa susahnya kami melewati penganiayaan, melewati kesulitan, kesukaran dalam hidup kami. Tapi kami mau berpegang kepada iman kami, percaya kepada Yesus. Seperti Potini ketemu Yesus di sumur, dia mengakhiri hidupnya di sumur juga dengan berpegang pada imannya kepada Yesus. Terima kasih Tuhan. There is a river that flows from deep within. There is a fountain that we drinking, with filled with Holy Ghost power, is healing now to the
untuk kita perjamuan suci bersama-sama pada malam hari ini. Saudara bisa buka perjamuan suci saudara. Siapkan hati kita. Bersyukur kami telah melewati tahun 2019 dengan kekuatan yang dari Engkau. Kekuatan yang kami dapatkan karena adanya pengorbanan yang besar dari Yesus Tuhan kami. Paku yang tertancap di kakimu dan di tanganmu membuktikan besarnya kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau mengingat Engkau malam hari ini. Kekuatan kami berasal dari Engkau yang sudah mati di kayu salib untuk kami. Kita angkat roti perjamuan bersama-sama. Kita mau makan bersama-sama. Dan biar air kehidupan itu mengalir dengan deras dalam hidup kami mulai malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan anggur perjamuan suci. Terima kasih Tuhan untuk cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darah. Setiap kali kami minum, kami ingat pengorbanan-Mu di kayu salib.
Sebab setiap kali kami makan roti dan minum cawan ini, kami mau memberitakan kematian-Mu sampai Engkau datang. Pakai kami Tuhan untuk jadi saksi buat dunia ini. Pakai kami menjadi garam dan terang buat dunia ini. Kami mau minum bersama-sama. Dan biar air kehidupan itu mengalir dengan deras dalam hidup kami mulai malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Semua pengakuan dosa kami dimeteraikan oleh darah Yesus. Amin. Semua dosa-dosa kami diampuni. Kami dilayakkan oleh kematian-Mu di kayu salib. Kami mengalami pemulihan yang luar biasa. Dan anugerah-Mu mengalir dengan dahsyat. Tuhan, hidup kami akan berdampak buat dunia ini. Dan nama Tuhan dipermuliakan lewat kehidupan kami. Amin. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan tentangku. Tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jalalah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Ya, senang sekali kita berdua di sini. Ada saya dan juga Kamu belum nyebutin nama. Ada saya Argo dan juga rekan saya. hadir menemani Anda ya sampai nanti di penghujung acara Argo. Dan ini MC kita paling lama, 1 tahun ya. Luar biasa, sampai tahun depan loh kita hadir di tempat ini ya, di acara ini, di Worship Together kali ini. Dan kita mau berdua mau ajak nih Argo. Iya, gimana jadi kan? Pasti semua banyak yang udah punya Instagram, bener? Betul. Bener. Ada yang punya Instagram, betul. Oke, ada. Oke, jika Anda punya Instagram, mari silahkan Anda bisa berselfie dengan keluarga Anda, boleh. Berarti selfie ya?
aja. Wifi. Boleh foto bersama dengan keluarga Anda, bersama dengan saudara-saudara Anda atau orang-orang terkasih yang sedang Anda ajak ya pada kesempatan kali ini ya. Nanti terus diapain? setelah selfie kemudian di-upload atau diunggah ke Instagram dengan hashtagnya Worship Together JKI Injil Kerajaan. Agak panjang ya. Ya. Nanti akan yang pertama kali akan langsung dapat hadiah ya. Kita udah siapkan di belakang hadiah tersedia buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi nggak di sini Unika, nggak cuma di sini. Nanti selesai kita bisa keluar, filosofi bareng, masih bagi hadiah lagi. Wow, tahun yang luar biasa ya Go ya. Sama halnya di tahun 2019 ini kita udah dapat berkat yang luar biasa ya. Bener banget. Bener ya, dan di tahun 2020 kita juga pasti ya Go ya, punya harapan dan impian-impian yang harus tercapai di tahun 2020. Nah sekarang silahkan Bapak Ibu Saudara siapapun juga yang bersama dengan keluarga foto bareng, unggah ke Instagram, kemudian hashtagnya Worship Together JKI Injil Kerajaan. Siapa cepat langsung. Yang berganti malam aku jadi berkat. Nah, sepertinya gimana Go? Sepertinya ini masih kurang seru. Semangat ya? Iya, kurang semangat. Kurang bener-bener ngatain bahwa kita tuh diberkati gitu loh. Mungkin karena ini takut enggak ya? Menghadapi tahun 2020, dunia mau katakan apa? Kalau ada Tuhan, semuanya baik. Amin. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Kita mau nyanyi sekali lagi dan penuh semangat. Aku diberkati. Sepanjang hidupku diberkati. Berganti malam aku diberkati.
2020 kita percaya ya, semangat di dalam Tuhan dengan berkat-berkat yang luar biasa Tuhan akan berikan di tahun ini. Kurang dari 2 menit, Bapak Ibu Saudara, tetap dalam hadirat Tuhan tentunya kita mau berdoa bersama-sama sendiri-sendiri ya. Okay. Nanti dengan hitungan saya kita akan katakan bareng-bareng hitungan terakhir ya. Yuk. Di 10 detik terakhir. 10 detik terakhir kita akan sama-sama berhitung mundur. Berhitung mundur ya. Nah, 1 menit 24 detik. Silahkan Bapak Ibu Saudara berdoa kepada Tuhan bahwa tahun 2020 tahun yang sudah Tuhan berikan buat kita. Amin. Amin. 1 menit. 1 menit lagi. Lagi. Oke. Kita percaya Bapak Ibu di dalam Tuhan pengharapan pasti. Amin. Amin. Di tahun 2020 pengharapan Tuhan pasti. Amin. Amin. Detik kurang dari 1 menit. Kami ucap syukur Tuhan untuk kebaikan di tahun 2019. Dan kami percaya tahun ini tahun yang luar biasa. Dan tahun depan tahun yang lebih luar biasa. Penyertaan Tuhan 31 detik. Kita deg-degan nih. Ya. Oke, musik mungkin Aku jangan agak up dikit. Agak mundur kok. Nanti semakin naik. Oke. 19 detik. Hampir 10 detik terakhir ya. Belum. 2019. Oke, siap-siap kita mau hitung dulu. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
hadapan Tuhan, terima berkat yang dari Tuhan. Bapa kami di dalam nama Tuhan Yesus, kami sungguh mengucap syukur Tuhan. Kalau kami sudah bisa melewati tahun 2019 dan Kau berikan kepada kami kekuatan yang baru. Saat ini kami masuk di tahun 2020. Semua kegagalan di tahun 2019 tidak mengikuti kami. Semua kesalahan kami, kemiskinan kami, hutang-hutang kami, kepahitan, kemarahan hilang dari hidup kami, tidak mengikuti kami. Tahun 2020 jatah kami lebih dari pemenang. Karena penyertaan Tuhan semua ajaib dalam hidup kami. Semua bala pindahan, bala perobat, bala pengerik kami patahkan. Kami hancurkan dari hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkatakan janji Tuhan tergenapi dalam hidup kami. Ada pintu-pintu baru yang Tuhan buka. Semua yang menghalangi disingkirkan dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan turun buat dalam hidup setiap kami. Keluarga kami dipulihkan, usaha kami dipulihkan, pelayanan kami dipulihkan. Gereja JKI Injil Kerajaan di Holy Stadium dan semua satelit diberkati. Biarlah Tuhan, kami mengalami kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi. Kami mengalami ada divine connection yang Tuhan berikan buat kami. Ada pintu-pintu baru yang Tuhan buka buat kami. Kami percaya penyertaan-Mu ajaib. Kami berdoa semua tembok-tembok Yeriko dalam hidup kami dirobohkan, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkatakan 2020 kami sehat, kami mengalami kuasa Tuhan, kami mengalami mujizat Tuhan, kami mengalami terobosan kuasa Tuhan sungguh nyata dalam hidup kami. Hati kami semakin melekat pada Yesus melalui hidup kami. Nama Yesus dimuliakan. Jiwa-jiwa Tuhan bawa masuk ke tempat ini. Banyak jiwa bertobat, mengalami kuasa Tuhan, mengalami pemulihan. Kami mengalami kuasa-Mu bukan dari kata orang. Kami secara pribadi mengalami kuasa-Mu dengan nyata. Kami jadi saksi-Mu. Kami tidak mati di sini. Penyertaan-Mu ajaib dimanapun Tuhan utus kami. Kami jadi berkat dan kami mengalami terobosan yang baru. Mujizat Tuhan berikan. Kami mengalami kebebasan keuangan. Ada breakthrough dalam keuangan dalam hidup kami. Kami percaya kuasa-Mu di dalam nama Yesus. Tidak ada yang mustahil. Di dalam nama Tuhan Yesus ada janji Tuhan yang sungguh digenapi. Kami jadi pelaku firman. Kami mengandalkan Yesus. Kami memuliakan nama Yesus. Dan nama Yesus yang terus ditinggikan dalam hidup setiap kami. Kami mengucap syukur. Jemaat-Mu diberkati. Jemaat mengalami kuasa-Mu. Jemaat-Mu dipulihkan. Jemaat mengalami janji Tuhan. Ya dan amin. Berkat yang dari Tuhan tidak dikurangi, tidak ditunda-tunda. Kami terima sesuai dengan jatah yang sudah Tuhan sediakan. Kami terima dengan iman. Ada mujizat yang sudah Tuhan sediakan. Kami terima, kami terima, kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan firman-Mu Tuhan, kiranya Engkau akan memberkati kami berlimpah-limpah dan Engkau akan memperluas daerah setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Dijauhkan dari segala roh kecelakaan dan kuasa maut. Kemanapun Engkau pergi ya Tuhan, di antara kami kemanapun kami pergi, kami mintakan jaminan penyertaan Tuhan. Baik ketika kami di jalan, di rumah, di luar rumah, di kota ini maupun di luar kota. Disitulah di mana kami berada, Engkau ada bersama dengan kami. Apa yang kami kerjakan, biarlah Engkau akan buat kami berhasil dan nama Tuhan dipermuliakan. Biarlah wajah-Mu akan menyinari setiap kami Tuhan. Biarlah roh takut akan Tuhan ada dalam setiap hidup kami. Proteksi kami, pagari Tuhan, keluarga kami, pekerjaan kami, pelayanan kami. Sebagaimana Engkau memagari akan Ayub, sebagaimana Engkau memagari akan Hizkia, sebagaimana Engkau memagari akan Hosea, demikian juga Engkau akan memagari akan kehidupan kami. Sehingga tidak ada kuasa lain selain dari Tuhan yang akan menjamah hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami bukan lagi turun, tetapi Engkau akan membawa level kami kepada level yang terus naik dan naik. Pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Saudaraku,
Saudara adalah orang-orang yang sudah dipilih oleh Tuhan menjadi umat kesayangan Tuhan. Saudara adalah orang-orang yang mahal dan mulia di mata Tuhan. Sadarlah bahwa hari ini kita sudah memasuki tahun 2020, tahun berkat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, tahun berkat Tuhan, tahun penggenapan janjinya Tuhan. Tuhan akan memberikan kekuatan saudara meraih apa yang sudah dijanjikan. Saudara diberi kekuatan, kemampuan, kesanggupan untuk saudara meraih apa yang sudah dijanjikan Tuhan. Dan mulai malam hari ini, saudara kita semua diproteksi dengan kuasa darah Tuhan. Roh maut, roh celaka, roh setan, roh iblis, roh jahat tidak punya hak atas kehidupan kita. Malaikat-malaikat Tuhan yang akan terus Tuhan kirim untuk menyertai setiap kita, berjalan di depan, kanan, kiri, dan belakang kita, supaya kita akan sampai pada waktunya melihat apa yang sudah Tuhan janjikan menjadi hak kita di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk tahun 2019 yang boleh kami lewati. Biar setiap kami semua Tuhan, pemimpin di tempat ini, semua Tuhan, jemaat di tempat ini, sungguh hanya mencari wajah-Mu ya Tuhan. Yang kami cari hanya perkenanan Tuhan. Mampukan setiap kami untuk kami terus dan tidak pernah berhenti untuk mencari wajah-Mu, dan tidak pernah pudar hati kami untuk cinta kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus untuk setiap proses demi proses, setiap kesempatan demi kesempatan, setiap tantangan demi tantangan, setiap kesulitan demi kesulitan yang boleh kami lewati di 2019. Karena kami tahu semuanya itu menguji hati dan iman kami kepadamu. Buat semakin hari Tuhan ketika kami masuk di tahun 2020 ini, biar kami semua Tuhan boleh semakin yakin bahwa Engkau Tuhan Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Buat setiap kami jemaat-Mu, pemimpin di tempat ini, semua kami tidak ada satupun yang Kau lewatkan mendapatkan bagian yang terindah yang dari Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya baik, semuanya baik, semuanya baik. Terima kasih Bapa, mampukan kami, biar Tuhan perkenanan-Mu turun atas setiap kami, gereja-Mu, JKI Injil Kerajaan ini. Terus selalu Kau sertai, terus selalu Kau tuntun, hari lepas hari Tuhan. Kami semakin mengerti hati-Mu, kami semakin mengerti apa yang Kau rindukan dan Kau inginkan. Buat kami terus tetap berjalan di jalan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, mampukan setiap kami. Tuhan kami minta, hamba-hamba-Mu mintakan Tuhan, berkat Tuhan turun atas setiap jemaat-Mu di tempat ini. Biar kemampuan yang dari Tuhan memampukan setiap gereja-Mu, jemaat-Mu di tempat ini untuk bisa melewati masa-masa yang tidak mudah. Karena kami tahu Tuhan ke depan ada tantangan baru buat kami. Tapi kami percaya dan kami yakin bahwa Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu setia menyertai kami sampai Kau datang kali yang kedua. Izinkan kami terus untuk tetap setia mengiring Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebagaimana yang Tuhan Yesus katakan bahwa sekali-kali aku tidak pernah meninggalkan engkau, bahkan sekali-kali aku tidak akan pernah membiarkan engkau. Aku sudah memberikan roh penolong yang lain, yang dimana dia akan ada dan senantiasa bersama-sama engkau. Kau tidak akan pernah dikecewakan tak kala nempel dengan dia. Pada saat engkau berteriak kepada dia meminta tolong, dia akan dengan cepat mengulurkan tangannya. Sekalipun kau pernah jatuh, tidak pernah dibiarkan kau sampai tergeletak. Sebab tangan Tuhan yang memberikan kekuatan. Sebagaimana tahun-tahun yang lampau, engkau telah tunjukkan kasih-Mu kepada umat-Mu ini. Bahkan membuat
melihat dan mengecap perbuatan-perbuatan Allah yang hidup. Demikian juga di waktu-waktu yang akan datang, Tuhan tetap sama, dulu, sekarang, hingga selama-lamanya. Tatkala engkau mencari aku, maka aku akan menemukan engkau. Aku rela untuk ditemui, aku rela untuk dijumpai. Aku akan membuat engkau mendengar suaraku dan mengenal akan langkah-langkahku. Sebab aku telah melatih engkau dan memampukan engkau lebih daripada pemenang. Melihat akan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan ajaib, sesuatu yang lega. Sebab Tuhan ingin berkata, engkau adalah bagian hidupku, engkau akan menjadi tanda-tanda keajaiban bagi dunia. Dan engkau akan berkata dari dasar hatimu yang paling dalam, Tuhan Maha Besar, oh besarnya kasih setianya kekal selama-lamanya. Nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkatimu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya mendengar banyak nubuatan-nubuatan tahun 2020 ini. Tetapi banyak orang juga merasakan ketakutan, tetapi banyak orang juga merasa kuat di dalam Tuhan. Dan Tuhan berkata, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan akan memeliharamu. Jangan takut, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan, maka Tuhan memeliharamu. Orang-orang benar tidak akan dibiarkan goyah sampai hari ini. Mari kita angkat tangan semuanya. Berkat Tuhan yang membuat kamu kaya, susah payah tidak akan menambahnya. Di dalam nama Yesus kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat yang kau berikan lewat hamba-hambamu. Kami percaya buluh yang patah terkulai akan dikuatkan kembali. Sumbu yang hampir padam akan dinyalakan oleh Allah kembali. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Taat Yesus Kristus dalam hidupmu. Biarlah engkau mempunyai hubungan yang makin dekat dengan Allah Bapa. Biarlah air hidup yang ada di dalammu memancar keluar dan berbuah-buah. Maka engkau akan menjadi berkat untuk orang lain. Dan engkau akan menjadi jemaat yang berdiri kuat di atas kebenaran firman Allah. Engkau akan berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberimu kasih karunia yang baru setiap pagi. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Selamat tahun baru. Tuhan memberkati. Ada perjamuan kasih di belakang, saudara jangan pulang dulu. Silakan menikmati perjamuan kasih. Yesus, Raja yang berbeda, sangat berkuasa namun penuh cinta. Yesus, Raja yang berbeda, semuanya Dia miliki tapi murah hati. Yesus, Raja yang berbeda, bukan hanya berjanji tapi rela mati. Yesus, Raja yang berbeda, aku makin jatuh cinta pada